Begini, ketika Ustadz akan mendapatkan gelar doktor, itu disuruh menulis dengan tulisan tidak kurang dari 400 halaman. Tapi bisa diperas jadi 300 halaman. Nah, apa yang Ustadz tulis waktu itu, ada kejadian di Bandung. Duduk lurus. Tidak ada yang bersandar. Masih lurus. 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 Ya, jangan ada sudut-sudut, nggak ada. Maju ke depan. Maju ke depan. Maju. Nggak ada yang bersandar. Maju. Jangan menyandar. Maju lagi ke depan. Maju lagi. Maju tak gentar. Maju. Oke. Nah, kejadiannya begini. Ada seorang anak umur 3 tahun yang suka mencoret-coret lantai, suka mencoret-coret dinding memakai paku. Pakunya paku berkarat. Karena paku berkarat itu tulisannya lebih jelas, karena karatnya akan tinggal di tempat yang ditorehnya. Jadi pada suatu hari ayahnya pergi ke kantor tidak memakai mobil. Ya. Ayahnya pergi ke kantor tidak memakai mobil karena jalan macet di Bandung. Bogor, Bandung itu selalu jalan macet. Jadi mobil barunya ditinggalkan di rumah oleh sang ayah. Nanti dia pulang pergi, sementara dia pakai Honda saja supaya bisa mencuri-curi jalan. Nah, waktu mobilnya tinggal, anaknya yang bernama Ayi namanya, itu membuat gambar kucing, gambar ayam di lantai. Tapi karena lantainya licin, tidak jelaslah gambarnya. Pergilah dia ke garasi, tempat garasi mobil. Dicobakannya paku berkarat itu ke mobil. Ternyata jelas. Begitu dia buat gambar bendera, jelas. Karena mobil tadi catnya itu bisa membenamkan paku. Nah, macam-macam rupanya, gambar piring, gambar bendera, gambar ikan, sekeliling mobil dibuatnya. Nah, setelah sore hari jam 5, pulanglah ayahnya. Kata ayahnya, siapa yang mencoret-coret mobil baruku yang masih kredit, belum lagi lunas? Tidak ada yang memberi jawaban. Ada pembantunya namanya si Inem. Ketika ditanya si Inem, siapa yang mencoret-coret mobil ini? Tidak tahu tuan, aku hanya bekerja di belakang masak-masak. Tak tahu aku siapa yang mencoret. Ketika dia sedang bertanya kepada si Inem, datanglah anaknya si Ei umur 3 tahun. Apa kata anaknya si Ei? Papa, Ei sudah pandai menggambar papa. Tadi menggambar di lantai kurang jelas. Itu Ei bikin gambar di mobil papa. Cantik apa? Sambil dia melompat ke pangkuan papanya. Digendong oleh papanya. Siapa yang bikin gambar ini, Ei? Ei, Pak. Pandai kan, bagus kan? Langsung merah padamlah wajah sang ayah. Anak ini kurang ajar. Mobil baru aja dibeli sudah dicoret-coret dengan paku lagi. Habis semuanya terbenam pakunya di situ, sehingga cat lapisan luar sampai ke dalam itu jelas kelihatan tergores dengan hebat sekali. Pasti malulah ayahnya seandainya dibawa keluar. Dengan emosinya sang ayah, maka sang anak tadi disuruhnya, diam kau sini. Dia patahkan satu dahan kayu yang ada di depan rumah. Sini tanganmu. Bukanya tangannya, dia pukullah tangan kanannya itu dengan dahan kayu kecil kira-kira sebesar ibu jari.
dipukul, merah-merah ke tangannya. Sebelah lagi dipukul, rasain. Menangislah anaknya jadi-jadinya. Ayah, tangan sakit ayah, jangan dipukul ayah. Masih dipukul oleh ayahnya. Untuk melerai ayahnya datanglah pembantu namanya si Inem. Jangan tuan, ini dia tak tahu, dia masih kecil. Kau juga nih lalai katanya. Masa anak dibiarkan ke depan, asyik di belakang saja nggak kau perhatikan. Iya tuan, maaf tuan, aku nggak tahu. Dilihatnya wajah tangan anaknya si tadi berdarah semuanya, kiri kanan. Nah, dilaporkannya sama istrinya, baru pulang kantor juga. Nah, kepada istrinya, "Mah, anak kita ini kurang ajar nih, Mah, si ini. Kenapa? Dibikinnya gambar itu mobil kita baru dibeli." "Oh iya ya," katanya. "Iya pula," kata maknya. "Kurang ajar dia." "Mana dia?" "Si itu, dia berada di kamar si Inem, gambar pembantu." Dilihat oleh ayahnya dan maknya, lihat. Rupanya dia dipeluk oleh pembantu. Sambil menangis-nangis. "Aduh pedih, aduh sakit." Karena dia sudah dipeluk oleh pembantu, takut pembantu tadi dipukul lagi. Dia peluk begitu. Lalu si emaknya dengan si ayahnya pergi. Sambil dia makan bercerita-cerita, "Aku begitu payah menjaga mobil baru kita, jangan sampai tergores. Sekarang si itu sengaja dia gores sekeliling, semuanya dia gores. Kurang ajar si itu," katanya. Nah, besoknya ayahnya pergi ke kantor, emaknya pergi ke kantor. Tak dilihatnya anaknya, cuma lihat aja dari itu. Sudah dalam gendongan pembantu, ya sudahlah. Lalu dia pergi. Besok pagi itu pergi juga langsung, tak disapanya anaknya saking marahnya. Tiba-tiba menelponlah si Inem dari rumah. Tuan, ini si ini tangannya bengkak tuan." Begitu aja kamu kok repot. Bawa aja ke puskesmas dekat rumah. Dibawalah ke puskesmas. Tangannya bengkak kiri dan kanan, tapi yang paling kuat itu sebelah kanan. Nah, waktu itu sampai di puskesmas, menggigil orang puskesmas. Apa katanya? "Aduh, terlambat sudah kau datang padaku. Kenapa? Ini virus tetanusnya sudah sampai ke tulang. Kok lambat ini? Dah berapa hari nih?" "Dah 3 hari Pak Dokter." "Waduh, seharusnya 1 hari dah sampai ke sini. 3 hari ini virusnya tetanus itu sudah meresap ke tulang. Tak bisa kami di puskesmas." Karena tak bisa diobati di puskesmas, harus dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, rumah sakit terbesar di Kota Bandung. Dia sewalah becak. Oleh si Inem tadi dibawalah si tadi pergi ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, diperiksa oleh dokter yang ahli kimia, yang ahli virus. Nyatanya virusnya memang sudah masuk ke dalam pertengahan tulang. Dokter-dokter menghitung geleng-geleng kepala. "Sudah berapa hari?" "Ini hari yang keempat ini," kata si Inem. "Waduh, kenapa tidak cepat bawa ke dokter?" "Ada hari ketiga bawa ke puskesmas, tapi puskesmas tak bisa katanya, tak ada alatnya. Kami bawa ke sini, sudah sampai hari keempat." Waktu itulah menelpon si Inem kepada ayahnya masih di kantor. "Tuan, ini si harus dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin." "Ya, bawa aja lah. Tapi aku tak sempat masaknya." "Gak apa-apa, aku makan di luar juga gak apa-apa." Kurang ajar tuh si itu. Habis mobil kita baru-baru dicoret-coretnya semua. Padahal anaknya baru umur 3 tahun. Wah, bisa. Anak umur 3 tahun dipukul oleh ayahnya. Emaknya nggak pula membela anaknya. Emaknya mengatakan, "Iya, dia tuh memang kurang ajar, nakal dia tuh." Sampai dia di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu, nah dipanggil cepat ayahnya dan emaknya datang. Rupanya ketika emak dan ayahnya itu datang, sudah terjadi operasi, tangannya harus dipotong. Nah, tapi masih nunggu ayahnya juga, maka dibuatlah formulir, saya yang bertanda tangan di bawah ini ayah dan ibu CEI
rela tangan kanan anak saya dipotong demi keselamatan nyawanya karena virus sudah bersarang di dalam tulangnya. Seandainya tidak dipotong tangannya, maka dia nyawanya tidak akan selamat, dia akan mati. Wah, Masya Allah. Jadi akhirnya ditandatangani lah oleh ibunya, saya bersedia tangan anak saya itu diamputasi. Apa itu diamputasi? Dipotong. Ayahnya juga bersedia diamputasi. Nah, tidak lama mengamputasinya, sampai di pergelangan tangan aja dibuang. Tangannya itu nggak bisa diselamatkan. Barulah si Ei tadi masih dibius, tangannya diperbal dengan kain putih, dibawa digendong keluar. Oh, Masya Allah. Nggak sanggup Ustaz menceritakan rasanya kejamnya sang ayah dengan sang ibu. Apa katanya melihat anaknya itu? Kata si Ai itu, ayah, ibu, Ai tidak akan mencoret-coret mobil ayah lagi. Ai tidak akan jahat sama mobil ayah. Kembalikanlah tangan Ai, ayah. Bagaimana Ai mau berbaik? Bagaimana Ai mau berteman? Bagaimana mau menulis? Tolong kembalikan ayah. Tapi tidak bisa dikembalikan lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Karena itu kita semua harus bertindak berhati-hati. Nah, bertahun-tahun lamanya dia seperti itu, tangannya sudah potong. Stres ayahnya melihat bagaimana perbuatannya yang keterlaluan terhadap anaknya. Stres ayahnya, lama-lama ayahnya sakit dan ayahnya meninggal dunia juga. Tinggallah ibunya bersama dengan pembantunya. Nah, begitulah kalau perbuatan yang keterlaluan. Kalian nanti punya adik, kalian juga bakal punya anak, insya Allah. Tolong nasihatkan kepada abang-abang kalian, adik, kakak. Anak umur 3 tahun, apa yang dia tahu? Itu namanya membunuh masa depannya. Mobil kalau terbakar satu atau habislah mobil semuanya, masih banyak orang jual mobil. Tapi ketika tangan yang sudah potong putus, tidak ada orang jual tangan, maka meranalah dia seumur hidupnya akibat kelalaian dan emosinya sang ayah dan juga sang ibu. Karena itu hati-hati, perlu dalam hidup kita bersabar. Nah, coba kita renungkan sedikit, tundukkan kepalanya sedikit, sedikit saja. Kemarin tundukkan semuanya, tunduk sedikit aja kepala, sedikit aja, sedikit saja. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ternyata dalam hidup ini kita perlu merenung. Jangan terlaluan kisah si ayah si Ei tadi itu.